Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat GKIN Kalvari. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali dan beribadah secara online yang ketujuh. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa selama 1 minggu ini setiap kita mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Setiap kita mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Walaupun kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, pergumulan, ataupun sakit penyakit, tetapi pada pagi hari ini kita mau katakan bahwa Engkau adalah Bapakku yang baik. Engkau adalah Bapakku yang setia. Saya mengajak kita semua pada pagi hari ini, mari bersama-sama engkau yang merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Kita mau angkat pujian kita, kita mau menyembah Dia. Kita katakan dalam pujian kita, Engkau Bapakku yang baik. Mari bersama-sama katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Mari katakan sekali lagi, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berhenti, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan sekali lagi, tak pernah berhenti, tak pernah berhenti, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salam, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Saya yakin 2-3 pekan yang lewat kita merayakan Paskah. Walaupun perayaannya sudah kita lewati, tetapi makna dan pengaruh Paskah terus menggerakkan hidup kita untuk bersaksi bahwa Kristus telah menang dan kemenangannya adalah kemenangan bagi kita, memberi jaminan kepada kita bisa memasuki kerajaan sorga. Pada minggu pagi ini kita bersama-sama memasuki ibadah kudus. Dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa mulai ibadah kudus pagi ini. Ibadah kudus pagi ini kami mulai di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan jemaat kekasih, yang oleh kasih Tuhanlah jemaat Tuhan hadir menyembah nama Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin.
Jemaat tetap berdiri, mari bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Penuh penghayatan, mari bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajar bagiku. Katakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Jemaat kekasih, mari bersama-sama kita menikmati firman Tuhan. Dalam minggu ini saya mempersiapkan firman Tuhan dari 2 Samuel di pasalnya yang kelima pada ayatnya yang ke-12. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-12. Firman Tuhan saya membaca dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang empunya firman itu berbunyi demikian. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Sekali lagi saya baca firman Tuhan. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Mari bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, kami semua jemaat-Mu sudah membuka hati kami untuk hadirnya firman Tuhan masuk ke dalam hati kami, dan Roh Kudus akan berbicara lewat hamba Tuhan, memberi hikmat kepadanya
untuk menyampaikan rencana Allah kepada kami semuanya. Bahkan kami bersama-sama dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus. Amin. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Dari ayat ini tema yang saya ingin ajak Bapak Ibu merenungkannya adalah memulihkan martabat. Sekali lagi, memulihkan martabat. Arti lain dari martabat adalah harga diri atau tingkat harkat kemanusiaan atau nilai luhur dari kehidupan manusia. Saya percaya tidak ada orang yang rela martabatnya dirusakkan. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita pernah merusak martabat sesama kita atau merusak martabat kita sendiri. Barangkali kita pernah merendahkan martabat suami, merendahkan martabat istri, martabat anak, martabat orang tua, martabat Tuhan dan lebih-lebih. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam percakapan firman Tuhan ini, hari ini kita melihat ada harga yang mulia yang Allah ingin kerjakan melalui kehidupan Raja Daud. Allah ingin memakai Daud untuk memulihkan martabat bangsa Israel. Adapun kisah singkat rusak atau merosotnya martabat bangsa Israel itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama, oleh bangsa Filistin yang telah berhasil memporak-porandakan bangsa Israel yang saat itu di bawah pimpinan Raja Saul. Dampak daripada kekalahan Israel itulah maka martabat Israel sangat direndahkan, dihancur leburkan oleh bangsa Filistin. Yang kedua faktornya adalah Raja Saul sendiri saat menjadi raja, dia sudah menyimpang daripada rencana Tuhan. Bahkan dalam peperangan dia tidak mengandalkan Tuhan. Sebabnya mengalami kekalahan. Bab awalnya sudah mengalami kemerosotan martabat. Ketika Raja Daud mengawali kepemimpinannya sebagai Raja Israel, ia menerima bangsa Israel dalam keadaan merosot martabatnya. Bagi Daud, memimpin bangsa yang merosot martabatnya bukanlah sesuatu yang mudah. Bisa jadi martabat Daud pun turut tergoyahkan karenanya. Namun, dari sebelum Daud menjadi raja, ia sudah terbiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Dan biasa juga bekerja keras dalam wilayah penggembalaan. Sehingga saat ia memulai dengan tugas kepemimpinannya, Daud mengarahkan perhatiannya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, bukan kepada permasalahan. Sebabnya Daud berkata, lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja, dan Daud pun tahu sasaran yang sudah capai,
yakni memulihkan martabat bangsa Israel. Dan pada ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama demikian bunyinya. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Daud berhasil mengalahkan bangsa Israel karena penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, sejak bangsa Israel mengalami kemenangan itulah, pulihlah martabat bangsa Israel. Saudara, dari kisah ini saya mengajak jemaat dan diri saya sendiri untuk mengerti bahwa kita sesungguhnya punya pengalaman hampir sama dengan apa yang disebut dengan rusaknya martabat. Kita pernah mengalami kehancuran martabat, bahkan pernah juga merusak martabat. Tetapi martabat kita yang rusak kadang-kadang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri, kelengahan kita sendiri, atau oleh para pihak yang tidak menyukai kita sehingga mereka menabur berita-berita yang tidak terpuji bagi kita. Karena itulah kita sama-sama terpanggil hari ini untuk memulihkan martabat, baik martabat kita maupun martabat sesama, bahkan lebih luas lagi martabat bangsa. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memulihkan martabat itu? Saya mengajak kita melihat beberapa hal cara memulihkan martabat. Yang pertama, ikuti suara Daud. Dia berkata, lalu taulah aku bahwa Tuhan ada bersama aku. Jadi dengan demikian kita hidup bersama Tuhan. Dari situ akan mengalir kuasa kasih yang sanggup membangun martabat sesama, martabat pribadi juga. Hidup bersama Tuhan sebagai dasar permulaan untuk sanggup memulihkan martabat. Yang kedua, mari kita melihat kitab Roma di pasalnya yang ke-13. Kitab Roma di pasalnya yang ke-13, kita melihat pada ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Kalimat terakhir ini mengatakan, perbuatlah apa yang baik. Dari situ akan muncul sesuatu yang indah yang namanya martabatmu akan pulih. Yang kedua, kita melihat Matius pasalnya yang kelima. Matius di pasalnya yang kelima kita melihat ayat yang ke-39, firman Tuhan saya baca demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Maksud ayat ini adalah, janganlah kamu memperluas permusuhan.
Dan jangan kamu mengembangkan permusuhan, tetapi berdiam dirilah di hadapan Tuhan, maka martabat akan menjadi dipulihkan. Seandainya kita melawan kejahatan-kejahatan, maka kerusakan martabat semakin meluas. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam setiap bulan April, bangsa kita selalu mengenang seorang wanita yang bernama Kartini. Mengapa Kartini dikenang setiap bulan April? Kartini telah melakukan apa yang baik, seperti kata Matius pasal 5, 39 tadi. Melakukan apa yang baik. Saya tidak tahu persis zaman itu bagaimana posisi wanita. Tapi saya tidak mau mengatakan martabatnya rusak, tidak. Tetapi yang saya pernah mendengar dari beberapa pihak, kesempatan wanita dibelenggu. Hak-hak hidup kemerdekaan wanita dikekang. Sehingga seolah-olah martabatnya direndahkan. Ibu Kartini melakukan apa yang baik. Membuat terobosan-terobosan, langkah-langkah berani untuk apa? Memulihkan derajat wanita. Ibu Bapak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Ibu Kartini punya gambaran hidup seperti Raja Daud. Gambaran itu ialah pada awal Daud memimpin bangsa Israel, dia menerima warisan martabat bangsa yang rusak. Lalu bersama kuasa Tuhan, Daud mengerjakan tanggung jawabnya dan berhasil memulihkan martabat bangsa. Ketika Daud meninggal dunia, dia mewariskan kepada Salomo anaknya martabat bangsa yang mulia. Itulah warisan Daud kepada generasi berikutnya. Mewariskan bangsa yang bermartabat. Ibu Kartini sama. Dia berjuang untuk kepentingan martabat wanita. Setelah dia meninggal, dia meninggalkan kenangan indah. Wanita-wanita mempunyai hak hidup yang sama, berjuang bersama untuk kepentingan bangsa yang lebih luas. Itulah persamaannya. Betapa sukacitanya wanita setelah berhasil mengikuti dan menikmati hasil perjuangan Ibu Kartini. Sekarang tugas kita bersama adalah membangun, memulihkan martabat. Bila ada yang rusak dan merusak martabat. Mari bersama-sama jemaat Tuhan sadar dan dipanggil bukan untuk diselamatkan saja, tetapi dipanggil untuk bekerja memulihkan martabat. Wariskan martabat yang mulia kepada generasi yang akan datang. Bila firman Tuhan ini terus mengingatkan kita pentingnya pemulihan suatu martabat. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan yang memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar, mengerti firman Tuhan,
sebuah pengajaran yang kami dapatkan bahwa kami dituntut untuk bekerja keras bersama Tuhan untuk membangun martabat yang mulia dan mewariskan martabat yang mulia kepada generasi yang akan datang. Terpuji Tuhan, kami berdoa juga bagi pihak-pihak yang telah bekerja keras memuliakan martabat bangsa. Berkati mereka, jaga hati mereka. Kami berdoa juga bagi kelompok-kelompok yang merusak martabat sesamanya. Ampuni mereka, perbaiki perilaku mereka, biar Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Jangan bersama-sama sadar bahwa mereka terpanggil untuk membangun martabat yang mulia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkaulah yang memulihkan martabat kami. Engkau memulihkan harga diri kami. Engkau membuat kami sebagaimana ada kami, Tuhan Yesus. Semua hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh menyapa hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami juga berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sudah lewat. Kami sungguh-sungguh melihat, kami sungguh-sungguh merasakan bagaimana Engkau memelihara, menjagai kehidupan setiap kami ya Tuhan. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Bapa, ada banyak hal yang tidak kami mengerti dalam hidup ini, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau memegang kendali atas segalanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Bapa Surgawi, Engkau yang tolong dan Engkau yang melawat mereka di pagi hari ini ya Tuhan. Urapan-Mu menjamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Urapan-Mu menjamah setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Yang berkekurangan Tuhan, Engkau yang memberikan berkat bagi mereka. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang sedang kehilangan pengharapan ya Tuhan, Engkau berikan janji yang baru atas hidupnya mereka. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau yang tolong mereka. Engkau yang ajar mereka untuk lebih mengenal Engkau. Lebih lagi hidupnya Tuhan bergantung kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk kondisi bangsa kami ya Tuhan. Kondisi bangsa kami yang saat ini sedang merebak virus corona ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Engkau menolong bangsa kami, memulihkan bangsa kami ya Tuhan, supaya virus ini cepat berlalu dari bangsa kami. Dan juga menyangkut masalah krisis ekonomi yang akan kami hadapi ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan Yesus, segala sesuatunya terjadi karena Engkau izinkan terjadi atas bangsa kami. Tuhan, berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Taruhkan hikmat-Mu untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Taruhkan roh takut akan Tuhan dalam hati mereka, supaya ketika mereka melakukan apa yang menjadi tugas mereka, supaya mereka bertindak untuk mengatasi segala sakit penyakit yang sedang ada di bangsa kami ya Tuhan. Mereka memiliki keberanian, kekuatan yang berasal daripada-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus supaya roh kesehatian, roh unity ada di antara gereja-gereja-Mu. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin jemaat, taruh hikmat-Mu dalam hidupnya mereka. Beri kepekaan-Mu ya Tuhan Yesus supaya mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang menjagai seluruh pemimpin-pemimpin jemaat-Mu ini ya Tuhan Yesus. Orang-orang yang Kau khususkan yang dan Kau tempatkan khusus untuk menggembalakan domba-domba-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, tambahkan hikmat marifat atas hidupnya mereka. Kau yang berdoa, Kau yang pimpin setiap langkah mereka ya Tuhan Yesus. Ajar mereka ya Tuhan dalam situasi-situasi yang seperti untuk mereka terus-menerus bergantung mendengar suara-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Yang berdoa juga untuk semua dokter, semua perawat, semua orang-orang, petugas keamanan, polisi, tentara yang hari ini bertugas untuk menjaga bangsa ini ya Tuhan Yesus, untuk merawat bangsa ini ya Tuhan. Kau yang berikan kekuatan bagi mereka. Kau yang berikan pemulihan bagi mereka. Kau yang berikan penjagaan-Mu atas dan pemeliharaan-Mu atas hidupnya mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Biar setiap kami Tuhan merasakan hadirat Tuhan menjamah kami setiap di pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 148 ayat yang ke-13. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau mengangkat
pujian kita. Bersama-sama kita bertepuk tangan, katakan bersama, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersuka cita oleh karena kami telah menikmati firman yang kudus, firman yang menguatkan, firman yang menyegarkan dan mendidik kami untuk bisa melangkah lebih baik di hari yang akan datang dengan pertolongan kuasa Tuhan melalui firman-Mu. Terpuji Tuhan, kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci memberkati jemaat sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat itu kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan memimpin langkah Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Kasih